Halo sobat, balik lagi dengan saya Dan Hari. Ini adalah iPhone 11 Pro. iPhone pertama yang menggunakan 3 kamera, bisa juga disebut dengan kamera boba. Ukurannya sangat compact teman-teman. Dengan size 5,8 inch dan bezel layar yang lumayan tipis, membuat HP ini jadi lebih kecil lagi. Kalau ditanya apakah iPhone 11 Pro di tahun 2024 ini masih bagus, sebenarnya bagus-bagus aja, tapi ada beberapa kekurangan yang menurut saya bisa jadi pertimbangan teman-teman. Dan daripada lama-lama, langsung saja kita bahas. Yang pertama dari segi harga. iPhone 11 Pro merupakan iPhone yang keluar di tahun 2019, tepatnya di bulan September. Dulu pas pertama launching, iPhone 11 Pro keluar di harga 18.499.000. Itu yang varian 64 GB, ada juga yang 256 dan ada juga yang 512 GB. Dan iPhone 11 Pro ini merupakan HP termahal di zamannya dulu, tetapi sekarang harganya sudah turun drastis teman-teman. iPhone 11 Pro untuk second XI box resmi Indonesia itu sekarang dijual rata-rata sekitar 6 jutaan. Kalau mau lebih murah lagi, teman-teman bisa ambil X Inter dengan harga cuma 4 jutaan. Tapi resikonya kalau HP Inter itu banyak ya teman-teman ya. Barangkali teman-teman mau ambil HP tapi bingung tata caranya ngecek gimana, nanti bakal saya bikinkan video. Buat yang mau videonya silahkan komen di bawah. Jadi HP ini harganya sudah turun 50% lebih dari harga barunya. Bayangkan 18.500.000 jadi 6 jutaan. Sudah hemat banyak teman-teman. Desain dari iPhone 11 Pro ini merupakan developer pertama HP dengan kamera boba. Dan menurut saya di tahun 2024 iPhone 11 Pro ini masih kelihatan cakep. Dijajarin dengan iPhone 12 Pro itu kurang lebih sama teman-teman. Maksudnya sama-sama menggunakan 3 kamera boba. Ukuran dari iPhone 11 Pro sangat compact, cuma di 5,8 inch, sedikit lebih kecil dari iPhone 12 Pro atau iPhone 13 Pro. Sebenarnya desain ini hampir sama kayak iPhone seri XS, yang membedakan hanyalah model kamera saja. Letak tombol-tombol, terus framenya juga sama-sama pakai stainless, dan yang membedakan lagi adalah bagian belakang iPhone 11 Pro ini sudah menggunakan finishing doff. Jadi ini tidak gampang terceplok sidik jari. Yang gampang terceplok sidik jari justru malah bagian logonya. Tapi kalau vektornya ini aman. Lubang charger ada di bawah, masih menggunakan USB Lightning. Mikrofon ada di sebelah kiri, speakernya ada 2 di bagian kanan, serta ada di bagian atas pas samping kamera depan. Ngomongin soal tampilan depan, display dari iPhone 11 Pro ini masih bagus. Menggunakan layar dengan panel Super Retina XDR OLED, ini merupakan layar andalan dari Apple. Resolusinya Full HD dengan kerapatan pixel yang cukup tinggi. Hasil konten yang dihasilkan di iPhone 11 Pro sudah cukup bagus. Detail, warnanya tergolong natural. Untuk kebutuhan nonton atau sekedar main sosmed tentu masih nyaman. Dikarenakan ukuran iPhone 11 Pro cuma 5,8 inch, jadi ini bisa digunakan dengan satu tangan. Kecerahan maksimal di 1200 nits saat kita gunakan di luar ruangan masih tergolong nyaman. Bezel layar yang tipis juga bisa bikin tampilan dari iPhone 11 Pro ini kelihatan lebih mewah. Walaupun kekurangannya, iPhone 11 Pro belum dibekali dengan layar ProMotion, jadi layarnya ini masih layar standar yang menggunakan refresh rate 60 Hz. Akan tetapi selama pemakaian saya tergolong tetap nyaman. Animasi yang smooth bikin kita betah berlama-lama melihat HP ini. Dengan ukuran yang compact, jeroan dari iPhone 11 Pro ini tidak bisa dianggap remeh. Chipset Apple A13 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer plus, RAM yang disematkan 4 GB. Varian internal mulai dari 64 GB sampai 512 GB. Dan performa iPhone ini menurut saya tergolong stabil mengingat usianya sudah hampir 5 tahun. Digunakan berbagai aktivitas ini lancar seperti multitasking masih bisa dihandle dengan baik. Kita main sosmed masih enak, tetapi ada beberapa catatan. Karena usianya lumayan tua dan aplikasi makin kesini ukurannya makin gede teman-teman. Saran saya ambil internal yang minimal 256 GB. Karena 64 GB itu menurut saya kurang teman-teman. Daripada kan nanti ambil 64 GB terus nyesel dijual upgrade lagi, mending nabung dikit sekalian ambil yang 256 GB. Dan jika kita gunakan untuk gaming, iPhone 11 Pro ini lancar. Mau main game yang ringan lancar, game berat juga lancar. Yang sangat disayangkan ketika kita main game di iPhone 11 Pro, suhu yang dihasilkan di HP ini lumayan panas. Jadi saran saya teman-teman kalau main game ditambahin aksesoris seperti cooling system yang di belakang itu, atau teman-teman bisa main game di ruangan yang ber AC biar suhu HP-nya tetap normal dan kita tidak kena
kena ngelak atau throttling saat main game. Tapi kalau saya main game di HP dengan ukuran compact itu kurang nyaman teman-teman, karena ya ukurannya kecil, kalau kita main game itu kurang puas. Ditambah lagi kalau teman-teman main game, baterai dari iPhone 11 Pro ini kurang besar. iPhone 11 Pro dibekali dengan baterai sebesar 3046 mAh. Ini lumayan kecil ya di tahun 2024, dan selama saya pemakaian, kalau kita pakai intens itu tidak cukup untuk seharian. Rata-rata bisa charger 2 kali. Tapi kerennya saat keadaan idle atau HP tidak digunakan, baterai dari iPhone ini sangat awet. Kemarin saya sempat tinggal HP ini di rumah dan tidak saya gunakan selama kurang lebih 4-5 harian. Itu pertama kan baterainya 25%, dan pas saya cek kembali masih sisa 15%-an. Sedangkan saya juga ada Samsung S23, itu saya biarkan sama 4-5 harian. Baterainya dari 30%, tiba-tiba pas saya cek langsung habis teman-teman. Sistem dari Apple itu emang bagus. Dia bisa menghandle performa dengan baik, jadi baterai bisa lebih awet. Nilai plus lainnya, iPhone 11 Pro sampai sekarang masih dapat update software terbaru. Unit yang saya pakai ini sudah menggunakan iOS 17.5.1. Sudah dikonfirmasi juga iPhone 11 Pro masih dapat upgrade sampai iOS 18. Kemungkinan iOS 19 juga dapat, saya juga tidak tahu. Tapi intinya software Apple itu bagus. HP ini usianya hampir 5 tahun, tapi masih dapat software yang up to date sama kayak iPhone 15 Pro Max. iPhone 11 Pro juga dibekali dengan 2 stereo speaker, dan suaranya dari dulu sampai sekarang speaker di iPhone itu tidak pernah jelek. Kurang lebih suaranya seperti ini. Lalu hal lainnya yang bisa jadi pertimbangan buat teman-teman ambil iPhone 11 Pro adalah bagian kameranya. iPhone 11 Pro menggunakan 3 kamera, masing-masing beresolusi 12 megapiksel, dan semua lensanya sudah dibekali OIS. Kemarin saya sempat pakai HP dengan kamera yang tidak ada OIS-nya. Resolusinya gede teman-teman, di 102 megapiksel kalau nggak salah. Kalau kita pakai foto, tangan kita getar dikit aja hasilnya langsung jelek atau ngeblur. Sedangkan iPhone 11 Pro ini kameranya cuma 12 megapiksel. Tapi kalau kita misal memfoto, tangan kita kurang stabil, hasilnya tetap bagus. Untuk kualitas kamera iPhone 11 Pro, warnanya tergolong natural, dan lensa ultra wide ini kualitasnya bagus. Untuk pencahayaan yang cukup, hasilnya tidak begitu jomplang dengan lensa utama, tapi pasti detailnya tidak sebagus lensa utama. Tapi saya tidak sarankan memakai lensa ultra wide ini pada saat malam hari teman-teman, karena pasti detailnya berkurang. Hasilnya menurut saya itu burik. Kalau lensa utamanya sih masih lumayan bagus ya, dibekali juga dengan fitur night mode, bisa menambah kualitas kamera lebih bagus. Tapi sayangnya night mode ini cuma ada eksklusif di lensa utama saja. Lensa ultra wide tidak ada, lensa zoom juga tidak ada. Padahal iPhone 12 Pro itu sudah ada fitur night mode di semua lensa, sedangkan iPhone 11 Pro ini belum. Menurut saya ini salah satu trik Apple biar kita upgrade iPhone terbaru terus. Tapi ya kalau nurutin gadget nggak ada habisnya teman-teman. Ini adalah tes kamera belakang menggunakan iPhone 11 Pro. Ini kita lagi pakai lensa utama ya. Seperti ini. Ini lensa ultra wide. Dan saya ini lagi berjalan teman-teman, tidak pakai gimbal. Kalau zoom seperti ini. Biasa ultra wide, biasa zoom. Untuk warnanya sih lumayan ya. Bagus. Dan kalau di sini sih stabil teman-teman. Nanti bisa dinilai sendiri. Sore hari, mantap.
Dan ini adalah kamera depan iPhone 11 Pro, sama-sama menggunakan Full HD. Nah, ini saya langsung menghadap ke matahari ya. Pagi sore mataharinya di sana. Kalau gini posisi backlight. Kalau di backlight gini putih banget teman-teman. Kalau kayak gini putih. Tapi kalau gini masih bisa. Ya kalau untuk vlog ini harus pakai gimbal biar lebih bagus. Mantap. Dan ini ada Pak Kojin. Saya Pak Kojin, sip. Ini loh. Oke, mantap. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. iPhone 11 Pro ini merupakan HP yang worth it dibeli di tahun ini. Alasan yang pertama adalah harganya sudah makin turun, dan menurut saya tidak ada HP 4 jutaan merek lain yang mempunyai spesifikasi dan performa sebagus iPhone 11 Pro. Prosesornya ngebut, dapat update software yang berkala, layarnya juga masih ciamik, dan hasil kameranya masih tergolong salah satu yang terbaik, terutama untuk rekaman video. Kekurangannya menurut saya yang pertama adalah baterai. Ini baterainya kurang besar teman-teman. Di tahun 2024 dan lain itu rata-rata sudah 5000 sampai ada yang 6000. Terus sama satu lagi adalah cooling system di iPhone 11 Pro itu kurang bagus. Jadi HP ini emang gampang panas teman-teman jika kita pakai untuk pemakaian yang lumayan lama. Tapi kalau teman-teman tidak mementingkan desain dan mau dengan kamera yang cuma dua, bukan kamera boba, bisa ambil iPhone 12. Itu menurut saya lebih baik dengan harga yang kurang lebih sama. Untuk videonya bisa cek di sini ada reviewnya. Tapi kalau emang suka desain kamera boba, ya ambil saja iPhone 11 Pro. Jadi segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini biar kita makin besar lagi. Jangan lupa juga untuk di like, jangan lupa juga untuk di share teman-teman. Kira-kira habis ini kita mau review apa lagi? Silahkan komen di bawah. Saya Dan Hari, saya pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bezel layar yang